Brothers, keperkasaan itu penting banget. Ya, biar badannya gede, apanya gede kalau nggak perkasa? Gone. Saya Dr. Boyke Dianugraha, ginekolog dan juga konsultan seks atau orang sering menyebutnya sebagai seksolog. Nah gini, yang namanya pria, perkasa itu bukan dilihat dari tubuhnya yang mirip aderai, tapi pria yang perkasa itu adalah pria yang bisa menikmati setiap momen-momen hubungan seksualnya dengan pasangannya sehingga dia mencapai ke puncak kenikmatan. Ke puncak kenikmatan, bisa membawa, bisa leading. Ya, karena banyak juga pria hanya untuk dirinya sendiri. Dia bisa lama, istrinya nggak mendapat sentuhan-sentuhan sensual. Istrinya nggak mendapatkan kepuasan secara orgasme yang multiple misalnya. Itu bukan seorang pria perkasa. Anda mesti ingat, kalau yang namanya pria itu di mata wanita, itu tidak melulu hanya, oh dia ukurannya besar, tahan lama. Ada juga yang kerasnya oke, bagus. Tetapi ketika dia masuk, loyo, ada juga macam-macam. Jadi kalau mau perkasa, satu hal yang harus diperhatikan adalah selain keras, tahan lama, juga bisa membawa istri ke puncak dengan bukan hanya menggunakan alat kelamin saja, tapi menggunakan seluruh tubuh si suami untuk merangsang dari mulai panca mata yang memandang, telinga membisikkan kata-kata cinta, jari-jari menyentuh, bibir mencium, dan juga memberikan aroma-aroma yang menyenangkan buat pasangan. Kita pakai minyak wangi misalnya, kita pakai aromaterapi, bukan apa-apa, karena yang namanya kalau kita ingin memberikan kepuasan ya dalam tanda kutip keperkasaan di ranjang itu harus total. Pertama kita harus bisa melihat wanita ini sampai ke puncak apa enggak. Cirinya apa dok? Ya cirinya satu, si wanita ini ada yang namanya tanda-tanda seperti kemerahan ya di pipi atau di payudaranya. Ya, itu ciri-ciri yang disebut dengan flushing. Kedua, dia bergetar nggak tuh? Ya, ketika penis kita dijepit oleh si Mr. P dijepit oleh si vagina itu, ada getaran nggak? Seakan-akan penis kita terhisap apa enggak? Ya, ada getaran nggak di 0,2 detik sekali di otot-otot betis dan pahanya? Si wanitanya seperti tidak sadar gitu, melenguh ya. Ada enggak itu semua? Nah, beberapa pria-pria yang dalam tanda kutip menurut saya tidak expert, ya bukan saya tidak mau mengatakan pria itu bego, brother bego atau ini. Mereka pokoknya yang penting buat gue sih gue keluar. Nah, itu kan banyak juga wanita pria-pria yang seperti itu. Seks mencapai persentase 35% penyebab ketidakharmonisan. Yang akibatnya mengakibatkan perselingkuhan, yang mengakibatkan perceraian, yang mengakibatkan KDRT. Yang di KDRT itu bukan cuma laki-laki terhadap perempuan ya, perempuan terhadap laki-laki dihina-hina. Cepet banget lo kayak ayam. Nah itu kan KDRT, KDRT secara verbal. Ya itu saya cukup banyak mendapatkan kasus-kasus laki-laki yang akhirnya tidak percaya diri karena sering di KDRT juga oleh istrinya. Ngotor-ngotorin spray aja. Itu cukup banyak ya. Jadi artinya jangan KDRT itu hanya si pria memukul si wanita karena tidak diberi. Bukan hanya itu aja. KDRT itu bisa aspek yang oral, bisa aspek secara mental seperti itu. Di Indonesia ini cukup banyak karena saya sering menangani masalah-masalah dari istri-istri yang akhirnya berselingkuh karena si prianya tidak perkasa ya. Ya memang dia akhirnya menikah, dia punya suami, tapi untuk seksnya dengan pacar lamanya, dengan apanya. Karena itu tadi, si pria hanya memikirkan, yang penting gue ejakulasi, gue nikmat, terserah ini gue sih mau dapetin, ya mau dia masturbasi nantinya, mau dia onani nantinya. Kalau kamu jadi pria nomor satu mesti perkasa yang lengkap ya. Paling tidak kalau sudah perkasa yang lengkap itu sudah kamu bisa penuhi, syukur-syukur perkasa ininya jadi tambah nilai plus, perkasa di ranjangnya itu perlu banget. Kamu mau punya segala macam, mau alat kamu gede tapi loyo, nothing. Di klinik ya yang paling sering kita menemukan faktor gangguan keperkasaan itu memang selalu adalah disfungsi ereksi
Tapi yang nomor satu sebenarnya sekarang berkaitan kepada ejakulasi dini ya. Lebih banyak itu karena hampir saya bisa katakan 70% ya pasien berkaitan dengan ejakulasi dini ya. Kemudian disfungsi ereksi ya, baru lagi yang lainnya itu hal-hal yang lain ya, seperti nyeri ketika keluar sperma atau yang gangguan kepersalinan tidak ada gairah. Betapa banyak pria-pria yang tidak bergairah lagi kepada pasangannya, itu juga harus diobatin juga gitu loh. Makin tua pasangannya makin cerewet, jadi itu lebih kepada yang masalah-masalah psikogenik. Tapi dua hal itu, disfungsi ereksi, ejakulasi dini, itu adalah yang paling sering dikeluhkan psikogenik dan organogenik. Jadi ada organogeniknya mungkin sekitar 30%, psikogeniknya 30%, tapi campurannya 40%. Kalau disfungsi ereksi itu ereksinya yang tidak keras ya, ketidakmampuan seseorang pria untuk mempertahankan ereksi sampai dengan penetrasi sampai si wanita mengalami kepuasan. Karena mungkin dia sakit gula, minum obat-obat anti hipertensi, ereksinya tegang, tapi tegangnya nggak tegang maksimal gitu loh. Itu nggak enak ya namanya, ya, yang masuknya lembek ya, si wanita juga ketika ngejepit juga lembek juga kan nggak enak juga ya. Kalau ejakulasi dini itu biasanya berkaitan dengan waktu ya yang terlalu sebentar sehingga ereksinya mungkin bagus, tapi karena kesebentarannya itulah maka si pria tidak bisa membawa wanita ke puncak orgasme. Ketika mau ejakulasi juga kadang-kadang hanya meleleh aja kayak lahar gunung Merapi, kan itu juga nggak bener juga ya kan. Jadi tetap perkasa itu tegak, perkasa itu keren ya, artinya butuh waktu yang cukup. Perkasa itu adalah exploration, mengeksplorasi semua tubuh. Perkasa itu membawa wanita ke puncak kenikmatan. It is your job, brother, it is your job. Ya, kalau buat saya sih boleh-boleh aja ya, karena kita kan kaya sekali dengan tumbuh-tumbuhan ya. Ada yang mau menggunakan madu, ada yang mau menggunakan ginseng, ada yang mau menggunakan purwoceng, ada yang menggunakan pasak bumi, boleh-boleh saja sepanjang ada penelitiannya. Ingat ya, 35% gangguan keharmonisan disebabkan oleh karena masalah seks. Ya. Nomor satu apa sih dok? Komunikasi intim, komunikasi ya. Tapi 35% seks, perceraian, perselingkuhan ya. Artinya apa? Itu kan sepertiga ya, cukup besar. Kalau ada masalah ngomonglah, nggak usah malu. Kalau kita udah ijab kabul, pasangan kita itu burungnya suami yang milik istri juga, vagina istri milik suami juga. Karena bagaimanapun juga kan kebahagiaan itu kan untuk Anda berdua. Si istri bahagia, dia bisa memuaskan si suami juga bahagia, dia masih bisa melakukan hubungan seks tidak kering. Jadi komunikasi penting banget, khususnya masalah seksual.